Kisah sebelumnya, para pangeran sudah memulai pelatihan mereka di tempat pendidikan. Tanpa diketahui baik oleh guru Drona maupun murid-murid yang lain, ada orang lain yang telah mengawasi aktivitas di tempat pendidikan. Setelah kesimpulan dari pelajarannya, Arjuna terkejut melihat ada panah yang berbeda. Tepat pada saat itulah, dia menyadari ada orang lain sembunyi di balik semak-semak. Lalu Arjuna mengejarnya untuk mengetahui siapa orang itu sebelumnya. Kisah pun berlanjut. Guru Drona? Siapa kau? Ekaloya. Kau dari suku? Dari hutan? Apa kau dari bangsa lain? Dan dari siapa kau bisa belajar cara memanah yang luar biasa itu? Dari orang yang juga telah mengajarimu selama ini. Guru Drona? Itu bohong. Aku tidak pernah menerimamu sebagai muridku. Siapa kau? Salam untukmu, Guru. Aku raja dari hutan Magadha, putra dari Raja suku Nisada, Ekaloya. Aku diam-diam telah mendengarkan pelajaranmu selama ini dan berlatih dengan sosok yang sama saat malam di depan patungmu itu. Bagaimana mungkin? Tidak seorang pun bisa menyebut kemampuannya yang biasa sebagai pemberian dariku. Karena itu berarti menghinaku. Sebelum memanggilku sebagai guru, seseorang harus menunjukkan kemampuannya untuk jadi muridku. Guru, apapun yang telah kupelajari sampai sekarang, dengan doamu, akan membuktikan kemampuanku nanti. Apa yang telah kau pelajari? Yadi hasti tadam yatra, yana hasti na tadvajit, yadi hasti
Temanku Aswatama, dua buah batu dengan ukuran dan kekuatan yang sama. Apa yang terjadi kalau keduanya berbenturan? Pasti akan hancur. Nah, kau mengerti? Dialah jawaban untuk Arjuna. Pengetahuan bisa didapat hanya dengan sebuah dedikasi. Kita semua tahu itu. Tapi apakah hal terpenting dari dedikasi? Pernahkah kita memikirkan itu? Pikiran manusia selalu menghadapi masalah dalam proses mendapatkan pengetahuan. Kadang, ada seorang murid yang iri pada murid yang lain. Kadang, ada murid yang meragukan apa yang telah diajarkan. Dan kadang, hukuman yang diberikan oleh gurunya membuat pikirannya menjadi sangat marah. Tidak? Bukankah itu yang terjadi? Beberapa pemikiran bisa mengacaukan pikiran kita. Dan dalam keadaan pikiran yang tidak stabil, kita tidak akan bisa mendapat pengetahuan apapun. Sebuah pikiran hanya bisa jadi stabil dengan sebuah dedikasi. Dedikasi menghancurkan arogansi dari para manusia. Itu bisa menghilangkan perasaan seperti iri hati, ambisi, dan bahkan bisa menenangkan hati dan membantu konsentrasi. Pada kenyataannya, tidak ada batasan untuk pengetahuan dalam penciptaan. Termasuk juga pengetahuan. Guru Dattatreya mendapat pengetahuannya dari seekor sapi dan anjing. Dengan kata lain, entah itu pengetahuan soal rohani, atau pengetahuan tentang kehidupan, atau pengetahuan yang ada di tempat pendidikan, lebih daripada sang guru, dedikasi kita terhadap sang guru, itu jauh lebih penting untuk diutamakan. Bukankah begitu seharusnya? Pikirkanlah hal itu. Aku adalah putra dari Raja Suku Nisada, Ekalauya. Dan dari siapa kau bisa belajar cara memanah yang luar biasa itu? Dari orang yang juga telah mengajarimu selama ini. Melihat kemampuan memanah dari Ekalauya, kepercayaan diri Arjuna pun mulai hancur. Lihatlah keadaannya sekarang. Kalau anak itu bisa menjadi begitu luar biasa dan bisa melihat dari jauh, aku rasa kalau dia tinggal di sini dan belajar, dia bisa jadi pemanah yang hebat. Suamiku. Aku perhatikan, setelah kau bertemu dengan anak dari hutan itu, kau seperti ada dalam dilema. Kau berhenti makan dan tidak lagi tidur bersama. Apa yang telah jadi bebanmu, suamiku? Saat ini bagiku, keadilan sudah tidak adil.